Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Struktur Fisik Puisi. Mata kuliah Apresiasi Sastra Indonesia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Adinda Dwi Lestari sebagai penyaji. Yang kedua, ada saya sendiri, Meldiana Lestari, sebagai moderator sekaligus penyaji materi. Yang ketiga, ada Faradita Auliasari sebagai penyaji materi. Dan yang terakhir, ada Wahyu Ardiansah sebagai penyaji materi. Struktur fisik yang terdapat dalam puisi, yang pertama ada diksi, imaji, kata konkret, bahasa figuratif, verifikasi, dan tipografi. Berikut adalah pemaparan materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh pemateri pertama. Jenis-jenis diksi. Diksi terbagi menjadi dua. Yang pertama, diksi berdasarkan maknanya. Ada makna denotatif dan juga makna konotatif. Yang kedua, diksi berdasarkan leksikal. Ada sinonim, antonim, homonim, homofon, homograf, polisemi, hipernim, dan juga hiponim. Tujuan diksi. Tujuan diksi adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas. Sebuah kata tentunya akan lebih jelas jika pilihan kata yang digunakan tepat dan sesuai. Ciri-ciri diksi. Yang pertama, menggunakan perbendaharaan kata yang dimiliki dan dikenali oleh masyarakat. Misalnya, jika tinggal di Jawa, maka lingkungan yang tinggal di daerah tersebut kurang dapat memahami bahasa Minang. Begitupun sebaliknya. Maka salah satu ciri diksi yang tepat adalah dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Yang kedua, menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan. Yang ketiga, pilihan kata yang digunakan dapat membedakan nuansa makna, kata, dan bentuk yang sesuai dengan ide atau gagasan, situasi, dan nilai rasa pembaca maupun pendengar. Imaji. Imaji adalah unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia. Istilah imaji sama dengan citraan atau penginderaan. Imaji atau citraan adalah efek yang ditimbulkan oleh kata atau susunan kata dalam puisi terhadap panca indera manusia. Macam-macam imaji. Yang pertama yaitu imaji visual. Jika kata-kata dalam puisi itu memberi efek pada indera penglihatan kita. Contohnya, tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Yang kedua, imaji auditif. Jika kata-kata dalam puisi itu memberi efek pada indera pendengaran kita. Contohnya, aku masih menyebut namamu. Yang ketiga, imaji cium. Jika kata-kata dalam puisi itu memberi efek pada indera penciuman kita. Contohnya, harum semerbak mewangi. Yang keempat, imaji rabaan. Jika kata-kata dalam puisi itu memberi efek pada indera peraba kita. Contohnya, cahayamu panas suci. Yang kelima, imaji cecapan. Jika kata-kata dalam puisi itu memberi efek pada indera pengecap kita. Contohnya, semanis gula sepahit empedu. Yang terakhir, imaji rasa. Jika kata-kata dalam puisi itu memberi efek pada perasaan. Contohnya, aku hilang bentuk atau remuk. Kata konkret. Konkret dalam KBBI adalah nyata benar adanya. Dalam puisi, konkret adalah kata yang mewakili benda wujud yang benar-benar ada dapat dilihat, diraba, didengar, dan memungkinkan munculnya imaji yang berhubungan dengan kiasan atau lambang. Contoh kata konkret yaitu rumah, meja, baju, sawah, pantai, belajar. Fungsi konkret dalam puisi. Kata konkret puisi bertujuan untuk membangkitkan imaji daya bayang pembaca, sehingga pembaca seolah melihat, merasakan, mendengar apa yang dilukiskan
penyair dalam pembaca terlibat penuh secara batin dalam puisi. Yang kedua, pemilihan diksi konkret puisi. Diksi yang terpilih harus menghasilkan perimajian. Oleh karena itu, kata-kata menjadi lebih konkret seperti yang dihayati melalui penglihatan, pendengaran, dan cita rasa atau disebut citraan dalam puisi. Bahasa figuratif atau majas. Majas adalah bahasa kiasan yang menyebabkan sajak menjadi menarik perhatian, menimbulkan kesegaran hidup, dan terutama menimbulkan kejelasan gambaran angan. Jenis-jenis majas. Majas simile. Gaya bahasa yang langsung mengatakan benda yang sama dengan benda yang lain. Contoh, senyumnya laksana bulan sabit, atau amarah seperti api. Majas metafora. Salah satu jenis gaya bahasa perbandingan yang menyatakan sesuatu sebagai hal yang serupa atau mirip dengan hal yang lain yang sesungguhnya tidak sama. Contoh, bumi ini perempuan jalang. Hiasan ini terdapat dalam puisi Subagio berjudul Dewa Telah Mati 1975. Majas perumpamaan epos. Perumpamaan epos disebut juga epik simile. Ini merupakan majas perbandingan yang dilanjutkan atau diperpanjang yang dibentuk dengan cara melanjutkan kata sifat-sifat pembandingnya lebih lanjut dalam kalimat-kalimat atau frasa-frasa. Contoh, penggalan puisi Rustam Effendi berikut. Di tengah sunyi menderi rinduku, seperti sopan meranggut dahan. Majas personifikasi. Gaya bahasa kiasan yang menggambarkan benda-benda maya seolah memiliki sifat kemanusiaan. Contoh, bulan tersenyum, pohon berdansa, atau nyiur melambai. Majas metomini. Majas pengganti nama. Majas ini menautkan ciri, penggunaan atribut, atau penggunaan sesuatu yang dekat dan berhubungan dengannya untuk menggantikan objek tersebut. Contoh, penggunaan kata Pepsodent untuk merujuk pada pasta gigi meskipun yang dimaksud memiliki merek berbeda. Majas alegori. Alegori disebut juga cerita kiasan. Cerita kiasan maksudnya menceritakan suatu kejadian atau yang berkaitan dengan bahasa kiasan. Contoh, puisi yang ditulis Supardi Djoko Damono yang berjudul Di Kebun Binatang. Majas sinekdoni. Bahasa kiasan yang menyebutkan suatu bagian yang penting suatu benda untuk benda atau hal tersebut. Dalam verifikasi terdapat 3 poin yang harus kita pahami. Yang pertama ada rima, ritma, dan metrum. Rima adalah persamaan bunyi pada puisi baik di awal, tengah, dan akhir, atau perulangan bunyi di antara kata-kata dalam satu larik. Sedangkan rima identik adalah pengulangan kata di bait-bait puisi. Rima mengandung berbagai aspek. Yang pertama, asosiasi atau runtun vokal adalah pengulangan bunyi vokal. Contoh, burung perkutut di ladang. 2. Aliterasi, pengulangan bunyi konsonan. Selanjutnya ritma.
Ritma adalah alunan yang terjadi karena pengulangan dan pergantian kesatuan bunyi, seperti arus panjang pendek bunyi, keras lembut tekanan, dan tinggi rendah nada. Ketiga, metrum. Metrum adalah ukuran irama yang ditentukan oleh jumlah dan panjang tekanan suku kata di setiap baris. Pergantian naik turun secara teratur dengan pembagian suku kata yang ditentukan oleh golongan sintaksis. Selanjutnya, tipografi. Tipografi atau disebut dengan perwajahan puisi, yaitu bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan, kiri, pengaturan barisnya, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Hal-hal tersebut sangat menentukan pemaknaan dalam puisi. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas partisipasinya teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.